Kenapa suntuk payah? Kenapa cerita sama mama cerita? Ya kan? Itu mama papa. Kalau ayah, siapa yang ganggu kau? Ayo ke sekolah kita. Kan gitu. Kenapa? Karena ada hubungan yang kuat antara anak dengan orang tua. Itu fitrah itu, Pak. Siapapun kita dapat, itu fitrah. Ada hubungan yang kuat. Belum dia bercerita, kita udah tanya itu. Kenapa kau nih? Udah siap bagi rotinya, Bu? Ya agak payah nih. Ceramah sambil bagi roti itu payah. Payah betul, itu payah. Saya akui. Aku belum dapat. Ada selesai saya dapat. Tidak apa-apa, saya lanjut aja ya. Begitu, itu fitrah itu. Ada hubungan yang kuat antara anak dengan orang tuanya. Ini antara hamba dengan Rabbnya. Allah katakan, wasta'inu, lakukan padaku. Aku tahu kalian orang yang jumpa banyak masalah. Ya kan? Banyak masalah kita kan? Banyak. Kata Allah, wasta'inu, lakukan padaku. Tapi kaidah yang pertama, sobri. Ustaz tadi saya bilang tahapannya jangan sabar tapi memaafkan. Kenapa? Kenapa di dalam ayat ini Allah suruh sabar dulu kan? Kenapa Allah suruh sabar? Karena begini, setiap masalah yang dialami belum tentu masalah itu menjadi salah kita, Pak. Enggak semuanya masalah itu salah kita kan? Maka sobri dulu. Dalam hal ini sobri dulu. Tahan dulu. Kira-kira masalah ini bisa diselesaikan atau dia masalah atau tidak. Kalau bisa dari bapak, apalagi kalau bisa dari bapak. Dituduh korupsi uang 312 triliun, mau nggak? Mau nggak? Awak tak pernah main timah, tiba-tiba dituduh 312 triliun, nggak mau kan? Mau nggak kita? Tidak salah kita itu. Maka kata Allah, sobri dulu. Sobri itu untuk menahan amarahnya. Lalu kaidah yang keduanya sholat. Sholatnya itu, Pak, untuk menemukan petunjuk dari Allah. Maka saya bilang di awal, orang yang sholatnya betul pasti pada akhir ibadahnya memudahkan. Karena memang begitu kata Allah, kaidahnya pasti memudahkan ya. Kalau ada masalah setelah selesai sholat, masalah itu nggak selesai, berarti sholatnya belum betul. Percaya sama saya? Ada satu masalah yang dialami oleh dua orang. Kira-kira di dalam dua orang, si A dan si B ini, tingkat kesulitan menghadapi masalah ini kan masih berbeda. Berbeda kan? Berbeda itu. Lalu bagaimana bisa satu masalah ada dua orang yang menghadapi, lalu kedua-duanya punya tingkatan yang berbeda? Karena beda cara menyikapinya. Beda cara menyikapinya. Ini masalah kecil. Satu, masalahnya belum dapat roti. Ini masalah itu kan? Salah kan? Ada dua orang ibu-ibu belum dapat roti, dua-duanya. Ibu yang satu dia katakan, ada roti aja nanti habis dari kerja makan lontong aku. Nah, salah itu ya kan? Ibu yang kedua dia bilang nggak adil di sini. Orang duduk di sini nggak dapat roti ya. Yang lain dapat roti yang nggak peka orang ini. Apa sikit mau mesti ini kan? Dua orang satu masalah, beda cara. Beda. Kita di sini pun beda-beda itu, Pak. Niat kita duduk di sini pun beda-beda itu, Pak. Ini mohon maaf saya. Beda-beda. Contohnya, orang kalau datang ke kantin itu hakikatnya apa ya? Makan kan, minum makan Pak ya. Datang ke warung kopi kan, kopi gitu Pak ya. Itu hakikatnya begitu. Bapak yang pertama dia datang ke warung kopi memang mau kopi. Bapak yang kedua dia datang ke warung kopi mau main catur. Bapak yang ketiga dia datang ke warung kopi karena ada hutangnya di situ dia mau bayar. Bapak yang keempat dia datang ke
empiris, orang yang suka berhitung dengan dunia, kita kan begini kan. Ini kan yang isi kajian kan Ustaz Imam. Coba kalau misalnya Arido undang Ustaz Abdul Somad, undang Ustaz Hadi Hidayat, saya yakin Arido satu rakaat gitu kan. Ya kan Pak? Pasti kan? Pastilah. Jamaahnya mudah Pak. Sampai ke depan sana itu. Semua masjid ini bergabung sih. Jamaah sampai sini dulu. Ya kan? Begitu Ustaz Imam yang duduk di sini, mana letak di situ? Ada nggak jamaah duduk di situ? Kenapa? Karena Ustaz Imam tidak menguntungkan. Ustaz Abdul Somad begitu dia selesai kajian, awak bisa menguntung sebenarnya. Ya kan? Jadi Ustaz kita melarang Ustaz Abdul Somad kemana? Enggak. Saya mau bilang sama ibu bapak semua, kita ini masih pakai akal matematis. Untuk hal-hal yang menguntungkan kita semangat. Dalam urusan duniawi bisa buat status. Ustaz Somad nih lagi ngisi Arido, aku jamaah paling depan nih, ya kan? Ustaz Hadi nih, masya Allah sampaiannya. Padahal Ustaz Suherman, Ustaz Imam, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat sama-sama Al-Quran dan hadisnya yang disampaikan, ya kan? Bedanya kan kalau apa nggak terkenal, kalau orang nggak banyak, kan gitu. Ustaz Abdul Somad, guru-guru kita itu terkenal apa? Saya bukan katakan kita harus pilih memilih, tapi kita mengatakan begini, kita itu terkadang masih cinta kepada makhluknya, bukan cinta kepada apa yang disampaikan, bukan cinta kepada Al-Quran dan hadisnya. Gitu. Paham ibu bapak maksud saya? Paham kan? Begitu. Karena itu akal matematis, Pak. Dan bahaya kita selalu pakai akal-akal. Bahaya. Bahaya betul. Sama dengan ini kan zaman semakin maju. Jalan kita dari tempat simpang masjid lupa saja. Miftahul Iman. Jalan kita dari Miftahul Iman mau ke Arido sampai di depan sekolah Tunas. Di depan itu ada jumpa kita kresek warna hitam. Begitu kita jalan langsung ini jumpa kresek di jalan. Oh cantik kresek ini. Begitu awal buka uang 60 juta. Duit ini. Dia kan main akal matematis. Masuk setan. Baru setan bilang begini, jangan ambil uang itu, kata setan. Setan bilang jangan ambil uang itu, Pak. Lalu setan lanjutkan, tengok kiri dan kananmu ada orang enggak? Lalu setelah kita tengok kiri kanan tak ada orang. Masuk bisikan yang kedua, jangan ambil uang itu, kata setan. Kenapa? Uang itu haram. Paten catat kan? Paten kan? Tahu setan haram kan? Lalu setan katakan, kalau kau takut uang haram, nanti setelah kau ambil kau zakatkan di Arido, katanya. Sikit, jangan semua. Masuk setan yang ketika dibisikinya, jangan kau ambil uang itu, uang itu tak suci, katanya. Tapi kalau kau takut uang itu tak suci, nanti setelah kau ambil kau sedekahkan uang itu. Dan setan kan? Setan yang keempat dia bilang, Pak, jangan ambil uang itu, jangan. Bahaya itu, kata setan. Tapi kalau kau takut bahaya, kau tengok dulu kiri kanan sekelilingmu ada CCTV nggak di rumah. Kalau nggak ada, kau ambil aja uang itu, aman itu rezeki kau itu, kata setan. Jadi setan itu, ini setan tuh kasih tahunya begitu. Ada apa di luar? Aman, ibu aman, bapak aman ya. Setan itu pakai akal matematis kita, Pak. Dia buat semua logika di akal kita ini yang menghalalkan kita ambil uang 60 juta itu. Kalau yang kita ketemu tadi goceng, pasti masuk otak IPA kan? Iya kan? Goceng. Tidak ada rasanya. Jumpa uang depan mesin goceng, pasti masuk otak IPA. Ada 10 juta. Goyang kan? Tambah di rumah, susu anak belum dibeli, istri minta beli dan makeup keras, habis, ban bocor, habis. Jumpa 60 juta, apa akal kita bilang? Oh, ini ternyata rezeki dari Allah. Padahal, iya kan? Nggak tahu kita uang siapa itu.
Udah nggak ada kiri kanan, nggak ada orang. Kalau takut haram dizakatkan, kalau nggak suci tolong disedekahkan. Kalau udah khawatir lagi semua tengok CCTV aman, gelap. Kesimpulannya ambil atau enggak?